Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam program renungan pagi di hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan dengan tubuh yang kuat, sehat, dan tentu jiwa dan roh kita yang juga diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar, Tuhan masih perkenankan kami ada di hari baru dengan tubuh, jiwa, dan roh yang diberkati oleh Tuhan. Kami rindu, biarlah di sepanjang hari yang akan kami lalui, campur tangan Tuhan, biarlah terus nyata dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa, mari tolong kami ya Roh Kudus, berikan hati yang paham akan firman-Mu, sehingga kami benar-benar dapat mengerti dan tentunya kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan syukur kami boleh naikkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita perhatikan di ayat yang ke-35 ya, dan 36. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tentang kemurahan atau kebaikan hati, ya. Kemurahan atau kebaikan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Saudara, ini bukanlah hal yang mudah, ya. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Nah, terkait dengan masalah kebaikan hati, saudara-saudara, hal yang pertama yang kita perlu perhatikan di sini yaitu menyangkut kepada siapa kita harus berbuat baik. Kepada siapa kita harus menyatakan kebaikan hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang ke-27, ya, di sana firman Tuhan menjelaskan kepada kita, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Saya tegaskan lagi, firman Tuhan berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Ya, saya katakan tadi pada bagian yang pertama ini, kepada siapa kita harus menyatakan kebaikan hati kita. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Siapa mereka itu? Ayat 27, 28 menjelaskan, yang memusuhi kita, ya, atau yang kita harus kasihi dalam hidup kita adalah orang yang membenci kamu, ya, orang yang mengutuk kamu, orang yang mencaci kamu. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, jadi objek kebaikan hati kita, Tuhan mau kita tujukan kepada orang-orang yang membenci hidup kita, orang-orang yang mungkin mengutuki hidup kita, bahkan orang-orang yang mungkin mencaci maki kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa sekali firman Tuhan, karena Dia mengajarkan kepada kita, ya, untuk mengasihi musuh kita. Saudara, mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, untuk menyatakan kebaikan hati kita kepada orang-orang yang membenci kita, yang mengutuki kita, yang mencaci maki kita, ya? Karena disinilah, saudara, sesungguhnya letak daripada kualitas kasih itu dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mengasihi saudara kita, kalau kita mengasihi orang-orang yang sayang kepada kita, apa istimewanya, saudara? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita mengasihi dia, kita juga bisa berbuat baik kepada dia, kita memberi perhatian yang luar biasa kepada dia. Saudara, itu sudah umum. Hal seperti itu adalah hal yang mungkin orang dunia juga lakukan. Tetapi Tuhan mengajar kita tidak seperti itu. Tuhan mengajar kita supaya kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Sekali lagi, disitulah kualitas iman yang kita miliki di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menyatakan kualitas iman kita dengan sikap, dengan tindakan, dengan perbuatan yang didasarkan atas dasar firman, maka Tuhan pun akan senang melihat kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kebaikan hati yang seperti itulah yang saya boleh katakan adalah kebaikan hati yang istimewa. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menunjukkan, ya, kebaikan hati kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang seperti ini kepada orang-orang yang mungkin, ya,
membenci hidup kita. Ya, maka saya percaya, saudara, hidup kita akan begitu mulia di hadapan Tuhan. Ya, saudara, karena saya sadar betul untuk melakukan hal seperti ini bukanlah hal yang mudah. Ya, ini bukan hal yang mudah, saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dapat melakukan firman Tuhan. Saudara, Tuhan menegaskan kepada kita di ayat yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan mau kita juga dapat menunjukkan kepada dunia sikap hati kita, kebaikan hati kita yang kita belajar dari Bapa kita di surga, sehingga hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi alat Tuhan yang akan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama. Sekalipun ini singkat, ya, sederhana, tapi saya percaya ada berkat besar yang Tuhan siapkan untuk hidup kita. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melakukannya dengan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur bahwa ajaran firman-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini firman-Mu mengajar kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mengasihi musuh kami. Kendatipun ini secara manusia sulit untuk kami lakukan, Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah mengajari kami dengan firman Tuhan ini, supaya kami belajar secara perlahan-lahan, secara bertahap. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar dapat melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan. Dan nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan sungguh dalam hati kami, supaya sepanjang hari ini firman-Mu itu akan terus mengiang-iang di telinga kami, di pikiran kami, sehingga kami sadar sungguh bahwa apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami dapat lakukan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-umat-Mu, mereka yang akan kembali memulai dengan semua aktivitas kerja mereka di hari ini. Tuhan berkati, baik yang di kantor-kantor pemerintah, sebagai pegawai swasta, nelayan, petani, mereka yang berwirausaha, mereka yang membangun usaha mereka, Tuhan, dengan berjualan di pasar, mereka yang berjualan berkeliling, mereka yang membangun warung, kios, toko, berkati semua. Biarlah oleh anugerah Tuhan, berkat-berkat itu memelihara hidup umat-umat-Mu, sehingga nama Tuhan akan senantiasa dipuji, disembah, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman pagi ini. Kami sambut hari yang baru penuh dengan sukacita dan kemenangan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.